Oke, hari ini kita ada tamu, ada customer. Mobilnya Lexus tahun 2011. Keluhannya cukup cukup complicated ya. Buat belok kanan atau kiri bunyi klek-klek bagian belakang. Bukan depan ya, tapi belakang. Saat mobil posisi tidak jalan, digoyang pun juga bunyi. Bunyi belum lama. Habis pulang dari Kudus, bunyi makin lama makin kencang. Prediksi saya, ini kilometer juga masih rendah sekali, 53.000. Jadi ini kemungkinan hanya sepele. Oke, Coba kita cari ya. yuk kita tes yuk. Oke. Kita coba akan jalan test drive di jalan yang memang konturnya sesuai dengan keluhan customer, yaitu di jalan yang nggak rata. Kita belok-belokin, kita cek apakah bunyinya itu dari sistem suspensi, kemudi, rem, atau dari bodi justru. Karena kebanyakan kalau yang aneh-aneh kayak gini tuh malah bunyinya bukan dari suspensi gitu. Tapi Cuman tadi katanya ada ini ya, Pak? gimana? Trouble tiket. Oke, ini mobil sekalian nanti kita beresin. Ini lari kiri cukup lumayan. Iya. Oh, itu. Nah, itu. Kata customer kayak naik angkot. Padahal mobilnya Lexus, bro. Oke, kita nyoba sekali lagi di track yang bermasalah. Sumber bunyinya sudah ketahuan dari mana. Bener seperti dugaan saya yang tadi. Bunyinya bukan dari suspensi, kemudi ataupun rem segala macam, tapi dari hal-hal yang simple. Apa itu? Dari sunroofnya. Oke, sunroof kita buka, hilang bunyinya. Bunyinya kreket-kreket seperti karet sama besi yang diempitin kayak pintu. Karet pintu itu kalau bermasalah juga bunyinya hampir-hampir sama kayak yang mobil ini. Ini dibuka sama sekali hening, nggak ada suara-suara aneh. Halus banget. Kita tutup. Tapi kita tutup. Bunyinya hilang juga. Nanti kita gerisin aja deh, siapa tahu kering ininya nggak lancar karet-karetnya. Oke, kita sekarang nyoba masalah handling trouble-nya. Apakah ada trouble? Mobil cenderung lari ke kiri, tapi tipis sih, nggak parah-parah banget. Dan customer juga nggak mengeluhkan ini. Tapi secara driving ini putus spuring karena lari ke kiri. Setirnya sih kecenderungan enteng ke kiri, ke kanannya agak gendolin gitu. Memang mungkin tekanan angin juga bisa, kita belum cek tekanan anginnya berapa. Kondisi kontur jalan sama bannya juga bisa. Dan terakhir adalah karena kondisi spuring. Nah, spuring belum tentu camber ataupun caster di mobil ini yang bikin lari. Tapi kita ingat ini ada setelan belakang. Makanya selalu gunakan jasa spuring itu yang 4-wheel alignment, bukan yang 2-wheel alignment. Ban belakang harus dibaca walaupun tidak ada setelannya. Wajib dibaca. Misalkan ada setelannya itu kita setel. Kalau nggak ada, ya kita jadikan acuan untuk nyetel yang depan. Gitu, bro. Jadi kami tadi ngecek kenapa kok bunyi dari sunroof. Kita buka tutup 3 kali bunyinya hilang. Nah, untuk yang depan itu ada mekanisme pressure plate-nya seperti ini. Jadi ini ketika dia nutup, ini neken ke atas sehingga
kaca itu tidak naik turun, jadi diketekan ke atas bener-bener kenceng. Nah, ini ada per sama ada pergerakan, ada paslin ya untuk sliding sama nekannya. Tadi kondisinya kering, makanya saya kasih vaselin biar apa ya istilahnya pergerakannya bisa mulus lagi, dan sudah dites it's okay, nggak ada bunyi hilang, clear, silence, enak, nyaman gitu. Itu sih. Mengkonfirmasi keluhan yang paling sulit diselesaikan, yaitu bunyi. Orang biasanya ngomong bunyi disporing aja sembuh. Bunyi itu nggak bisa disporing ya, mesti cek. Ini mobil datang dengan keluhan bunyi, tadi udah dicek sama tim saya. Sekarang saya mau konfirmasi nih, ini bunyinya beneran hilang nggak, ya kan? Habis bunyinya hilang baru kita kerjain yang lain nih. Katanya di jalan jalan posisi belok. Ya, awalnya gitu Pak. Kita cari jalan jalan mana sih? Ya. Oke. Kita masuk ke jalan nggak rata. Nah, tadi belok tadi udah bunyi Pak. Oh, tadi udah bunyi. Oh. Tadi udah bunyi. Oh, tadi udah dideteksi bunyinya sunroof ya? Sunroof. Oke. Tadi dikirim ke saya videonya kenceng banget. Tadi memang kenceng banget Pak. Kenceng. Makanya tadi ini bunyi Pak gitu. Lexus bunyi, Lexus atau pickup? Angkot tadi bilangnya. Lexus bunyi. Tadi yang di syuting yang dashboardnya ini. Ya. Saya kira bunyi dari dashboard. Oh enggak, dia ini doang. Tapi lihat bunyinya tadi di videonya Pak Andi. Ini bukan bunyi kaki-kaki nih. Oke. Terus pas nyobain ini bener kereket-kereket, bukan bunyi kaki-kaki Pak. Oke. Kaki-kaki aman ya? Aman semua. Sudah dicek semua bagus ya. Jadi mobil ini bunyi terus slightly left ya. Jadi sedikit ke kiri, halus. terus efek dari ban belakang. Sedikit. Iya, Yang tapi dari ban belakang tuh belakang ya. Belakang, kan? Nah, ini buat kalian ya, kadang ngomongin sporing roda depan aja. Ya, nggak bisa. Sporing itu four wheel. Kita itu nyeporing itu apa namanya, yang kita jadikan patokan itu adalah roda belakang, bukan roda depan. Mostly teknisi ya yang saya temuin itu selalu sporing tuh langsung lihat roda depan, tuh camber caster roda depan, belakang nggak ada setelannya. Ya mikirlah, di Setiawan kita semua berawal dari roda belakang. Empat roda kita cek semua, nggak cuma ngomongin roda depannya saja. Oke. Tapi tadi sempat Mas Rudi gini Pak, ya benar juga Pak, ini kalau bunyinya ini di-upload, nanti kalau Setiawan Sporing bisa ngalamin bunyi-bunyi. Oh enggak. Bunyi itu biasanya dihindarin guys. Jadi kalau keluhan bunyi itu jujur buat bengkel itu adalah hal yang paling susah. Pernah dulu saya ketemu ya bunyi dari bawah gitu kan. Saya cekin semua kondisinya kenceng bagus gitu ya. Ternyata itu adalah ini apa namanya, bumper samping. Seat apa tuh namanya? Bumper samping tau kan? Fender Pak. Ini bukan fender, bumpernya ini loh. Buat injakan kaki. Footstep. Footstepnya itu kendor satu bautnya. Jadi bunyi tang gitu. Ngomongnya dari bawah ya, dari bawah sih. Dipikir suspensi. Enggak. Ya boleh lah bunyi-bunyi datang, tapi sebenarnya kita bukan bengkel yang nyembuhin bunyi. Tapi kita ini bengkel spesialisasi di wheel alignment atau sporing. Kasus bunyi kelar, saya udah cek sendiri, udah beres. Sekarang kita tinggal masuk ke ini, ada slightly left ya, sedikit ke kiri. Kiri halus banget. Oke, oh ya ini kerasa ini ya, sedikit ke kiri.
Langkahnya sebelum disporing adalah satu, cek kaki-kaki. Kita udah cek semua understillnya, semua dalam kondisi yang bagus. Ini mobil terawat. Lalu kita akan lakukan kuras anginnya, nitrogen, semua kita samakan tekanan anginnya. Lalu kita lakukan balancing, kita lakukan service rem pakai fast clean, lalu kita lakukan sporing, dan last but not least kita melakukan yang namanya finish balance. Ya. Jadi kalau mau mobilnya enak, lakukan 5 pengerjaan itu pasti beres. Selama kaki-kakinya kondisinya bagus semua, 5 pekerjaan itu masuk ke setiawan pasti beres ya. Oke, saat ini kita mau cross check hasil pengerjaan sporing, balancing, finish balance, semuanya ya, service rem juga. Jadi sebelumnya ada lari kiri halus. Nah, kemarin terdeteksi dari sudut toe belakang, dari roda belakang itu yang kiri terlalu plus ya, yang kanan minus justru. Jadi kayak efek forklift. Ban forklift itu kalau yang belok kan yang ban belakang nih. Nah, ban belakang itu kalau sudutnya nggak beres itu bisa menyebabkan arah lajunya mobil juga nggak lurus gitu. Makanya selalu cari tempat sporing yang dia four wheel alignment. Jadi ban depan ban belakang itu dibaca walaupun ban belakang nggak ada setelannya nih. Misalkan Avanza, Innova, Fortuner, dia kan fix rigid karena dia pakai gardan ya, pakai diferensial. Tapi kita setidaknya tahu, oh ini data yang mengakibatkan membanting atau narik ke kanan atau ke kiri itu roda yang mana nih. Nah, kita jadikan acuan untuk setel yang depan. Misalkan pembacaan belakang kok trouble sekali. Kita tanya ke konsumen, pernah ada accident nggak? Ternyata bener nih, iya pernah ada accident sehingga menyebabkan mobilnya itu banting. Nah, dengan sporing pun juga nggak akan bisa dikerjakan kalau sangat parah sekali ya. Kita bisa lakukan evaluasi lewat sporing untuk dibawa ke tarik sasis gitu. Jadi sporing itu harus four wheel alignment. Karena apa? Yang napak di aspal itu bukan 2 ban tapi 4 ban. Kalau motor itu 2 ban, kalau mobil ya harus 4 ban gitu.